Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Rizik Mustafa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang menurut saya sangat bagus bukunya. Buku itu berjudul Pulang Pergi. Ya, buku ini karya Terelie. Mungkin nama Terelie sudah tidak asing lagi di telinga kita. Beliau merupakan seorang penulis yang sangat hebat. Ya, nama asli beliau, nama Terelie itu merupakan nama penanya. Nama aslinya adalah Darwis, kelahiran Sumatera. Nah, sejak awal menulis hingga saat ini beliau telah menerbitkan lebih dari 50 buku. Yang mana buku pertama beliau adalah Falan Sholat Dirisa. Mungkin semua sudah tahu ya, bahkan buku itu telah difilmkan malah. Nah, oke, kembali lagi ke buku ini. Ya, dimana buku Pulang Pergi ini dia bukan buku apa ya namanya, buku yang berdiri sendiri. Enggak, ini merupakan lanjutan. Nah, lanjutan dari series buku Pulang Pergi, dimana buku pertama adalah Pulang, buku keduanya adalah Pergi, dan ini adalah buku ketiganya. Sedikit mengenal tentang karakter ya, karena takutnya kalau saya menjelaskan lebih jauh takutnya kurang mengerti ketika saya membahas tentang sinopsisnya ya. Nah, karakter utama di sini namanya Bujang. Nah, Bujang ini merupakan seorang anak muda tapi yang mempunyai skill yang sangat banyak. Dia punya skill bela diri, dia punya skill tentang uh, keilmuan dia. Maksudnya dia merupakan seorang yang sangat pandai. Nah, dia sangat pintar. Dia berasal dari kampung biasa, cuma dengan kemampuannya itu sehingga dia dibesarkan oleh sebuah keluarga shadow ekonomi. Dia disekolahkan di Amerika untuk mengambil perekonomian, sehingga saat ini Bujang telah menjadi seorang konsultan shadow ekonomi di dunia. Nah, kemudian dia mempunyai guru yang bernama Salonga. Salonga ini merupakan seorang penembak jitu yang berasal dari Filipina. Kemudian ada Otets. Otets ini merupakan seorang pembesar, pemegang kekuasaan terbesar shadow ekonomi pada saat itu. Dia tinggal di Rusia dan mempunyai anak yang bernama Maria. Nah, pada novel ini saya akan menjelaskan tentang sinopsisnya, menceritakan tentang sinopsisnya. Nah, sinopsisnya itu pertama-tama Bujang ini mendapat surat ketika Bujang sedang memperhatikan pusara ibu dan ayahnya yang telah meninggal. Dia mendapat surat dari Otets, ayah Maria yang berasal di Rusia itu, di mana ingin meminta Bujang untuk segera melamar Maria, dan itu diberi waktu hanya 2 hari. Nah, tentu Bujang akan merasa masih bimbang dong. Maksudnya mengapa cepat sekali, tidak ada waktu untuk berpikir-pikir terlebih dahulu. Nah, sebenarnya Bujang ini mungkin tidak menolak sepenuhnya, tapi karena waktu yang sangat singkat ini membuat dia kebingungan antara dia harus ngapain ya. Nah, kemudian akhirnya karena dia tidak ingin merusak hubungan atau tidak ingin membuat masalah dengan penguasa terbesar shadow ekonomi dunia, maka dia menuruti perintahnya sehingga dia berangkat ke Rusia. Dan dia juga diminta dan dia meminta Salonga gurunya untuk menemaninya, karena mungkin Salonga dengan usia yang sudah lanjut mungkin lebih tepat ketika Bujang ini meminta Salonga untuk bernegosiasi kembali dengan Otets, apakah bisa diundurkan acara pertunangan ini, ya kan. Nah, namun yang tidak disangka-sangka adalah ketika hari H, hari pernikahannya, itu ada yang bernama Natasha. Natasha ini dia merupakan bibi dari Maria, pembantunya, bahkan sudah sangat dekat lah dengan Maria. Namun pada saat itu rupanya Natasha ini memiliki dendam terhadap Otets, dan dia membalaskan dendamnya pada hari H, di mana itu merupakan hari kegembiraan bagi keluarga Otets tersebut. Nah, sehingga terjadilah kekacauan pada hari H itu, dan untungnya karakter utamanya seperti si Bujang, Salonga, dan ada seorang yang pandai dalam bidang keuangan
yang bernama Thomas. Nah, itu mereka dapat melarikan diri, dan di buku ini menceritakan tentang proses bagaimana si Bujang ini akan mengalahkan si Natasha ini yang mengkhianati Otets, padahal dia telah diasuh oleh Otets, dibesarkan oleh Otets, dan telah lama bekerja oleh Otets. Nah, si Bujang ini dia menyusun rencana untuk menjatuhkan Natasha. Nah, tapi perjuangan itu tidaklah mudah karena dalam pelarian Bujang itu selalu dimata-matai oleh Natasha. Natasha ini bahkan tahu keberadaan Bujang tersebut, sehingga selalu dikejar dimanapun dia berada pasti akan bertemu dengan masalah-masalahnya. Nah, gimana? Itu merupakan sinopsisnya, ya kan? Untuk kelanjutan ceritanya, apakah dia berhasil mengalahkan ataukah akan berlangsung ke buku berikutnya lagi, silahkan dibaca. Nah, tapi oke, sebelum itu saya akan menceritakan tentang kelebihan buku ini kali ya. Nah, buku ini itu terdiri dari 417 halaman. Kelebihan buku ini adalah dia memiliki penggunaan kata bahasa yang bagus, di mana kita dapat mengerti. Mungkin ada beberapa kata-kata ilmiah atau bahasa-bahasa yang cukup tinggi, cuma dengan begitulah kita dapat menambah kosakata kita kan, kemampuan berbahasa kita. Nah, seterusnya di sini juga banyak menceritakan tentang negara-negara lain, bagian-bagian negara lain, sehingga kita dapat mengetahui sedikit banyak tentang nama-nama kota yang ada di luar sana. Contohnya Moskow ada di Rusia. Nah, seperti itu contohnya. Dan juga di sini juga ada menggunakan bahasa-bahasa asing, bahasa Rusia, bahasa Jepang, karena di mana Bujang ini mempunyai relasi yang sangat besar. Nah, oleh karena itu buku ini sangat bagus sekali. Jadi bukan hanya serunya aja yang kita dapat, cuma ilmunya juga kita bisa dapat ya. Sedikit banyak kita akan mengetahui tentang apa shadow ekonomi itu ya. Maksudnya yang kita tahu kan ekonomi, oh ya udah ekonomi aja gitu, yang tampak gitu kan. Mungkin tentang perekonomian dunia, resesi atau apa gitu kan. Nah, tapi shadow ekonomi ini dia lebih bergerak di balik layar seperti itu. Nah, kekurangan buku ini adalah mungkin bukan disebut kekurangan ya bagi saya ya, lebih ke PR gitu, PR. Maksudnya kalau misalnya kita pengen baca buku ini, alangkah baiknya menurut saya baca novel-novel sebelumnya dulu, seperti Pulang, kemudian Pergi, baru baca novel ini. Karena takutnya jika kalian langsung baca buku ini, itu kalian gak akan ngerti takutnya. Maksudnya ini karakternya siapa ya, kok tiba-tiba ada karakter ini. Nah kan takutnya kalau kayak gitu kan nanti kalian sendiri yang akan pusing seperti itu. Nah, jadi overall buku ini menurut saya sangat recommended untuk dibaca. Selain asik karena genrenya action ya, kemudian bahasa ekonomi, saya suka ekonomi juga. Kemudian ada romansnya juga, percintaan mengenai Bujang dengan Maria. Sungguh banyak ya, ibarat apa? Rujak campuran menjadi satu, dan ketika dinikmati sangat nikmat gitu. Nah, mungkin itu saja, sekian review yang bisa saya jelaskan mengenai buku Pulang Pergi karya Terelia ini. Semoga kalian tertarik dengan bukunya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.